Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua pada semester genap di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 7. Pada bagian yang kedua kali ini akan membahas pada kompetensi dasar mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang indikator pencapaian kompetensinya yaitu pada 3.3.1 menguraikan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia itu ada beberapa bentuk ya. Perlu diketahui bahwa masyarakat Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang majemuk ya, bangsa yang majemuk. Kemajemukan yang ada itu merupakan kekayaan dan keindahan bagi bangsa Indonesia. Semua bersatu dari kemajemukan itu di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terus apa saja bentuk keberagaman bangsa Indonesia? Mari kita simak. Yang pertama itu adalah tentang keberagaman suku. Kita lihat tentang sekilas cuplikan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia.
Wajah padi rupawan, burung berkicau riang, bermain di embun surga. Syukur kehadiran yang maha pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala. Bersuka cita, insan di bersara yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukur kita semua. Selalu berseri, alam indah bermain di Indonesia, negeri tali jiwa, hawa sejuk nyaman, wajah padi rupawan, burung berkicau riang, bermain di embun surga. Syukur kehadiran yang maha kuasa, atas anugerahnya tanah dijaga. Bersuka cita, insan di negara yang bebas merdeka, rukun damai sentosa di setiap masa. Bersatulah kita semua. Aku bahagia di Khatulistiwa. Ya, itu tadi tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Perlu kamu ketahui bahwa Indonesia itu memiliki lebih dari 1340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke. Jadi tiap-tiap pulau ini atau tiap-tiap provinsi didiami oleh penduduk dengan berbagai macam suku daerah. Kita lihat pada bentuk keberagaman yang kedua. Nah, yang kedua itu
tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Jadi bahwa di Indonesia itu punya 6 agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Indonesia telah menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama yang diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan atau payung hukumnya itu bisa kalian lihat pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Mari kita lihat pada bentuk keberagaman yang ketiga. Nah, bentuk keberagaman yang ketiga tentang keberagaman ras. Apa itu ras dan ada berapa ras yang ada di Indonesia? Kita lihat cuplikan videonya. Keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah ras berasal dari bahasa Inggris, race, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lain. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua adalah ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ketiga adalah ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Carilah dari berbagai sumber ras lainnya yang ada di Indonesia, kumpulkan pada guru kalian.
Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Ya, itu tadi keberagaman ras ya. Jadi apa itu ras tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat pada bentuk keberagaman yang keempat. Nah, yaitu tentang keberagaman sosial dan budaya ya. Jadi tiap-tiap suku bangsa yang ada di Indonesia itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Perbedaan tersebut itu menghasilkan berbagai macam kehidupan sosial dan seni budaya. Nah, kehidupan sosial dan seni budaya di Indonesia itu bisa kalian lihat, itu dilihat dari mata pencarian itu berbeda tiap-tiap daerah. Tarian adatnya juga berbeda, makanannya juga pun berbeda tiap-tiap daerah. Terus rumah adat itu biasanya disesuaikan dengan kondisi alam. Misalnya kondisi alam yang sering banjir, rata-rata rumah adatnya panggung, atau yang daerah yang masih banyak serangan binatang buas itu biasanya rumah adat juga panggung. Juga ada tentang kehidupan sosial dan seni budaya pada bidang pakaian khasnya, yaitu dalam interaksi kehidupan sehariannya masyarakat yang multikultural tampak dari berbagai golongan yang tersusun baik secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi kita lihat itu yang dikatakan secara vertikal itu yang bagaimana, yaitu ditandai dengan adanya lapisan masyarakat. Ada masyarakat atas, ada masyarakat bawah. Yang kelihatan itu cukup tajam ya. Cukup tajam apanya? Yaitu cukup tajam yang dilihat dari segi kehidupan sosialnya maupun budayanya. Terus secara horizontal itu ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan ya. Terus kita lihat ya, kira-kira manfaat apa adanya keberagaman sosial dan budaya bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya keberagaman sosial dan masyarakat Indonesia itu, yang pertama bisa mempercepat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jangan dijadikan sebagai alasan tidak mau bersatu gara-gara kehidupan sosial dan budaya yang berbeda. Tidak, karena di Indonesia sudah diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang kedua, manfaatnya itu menjadi daya tarik wisatawan yang domestik maupun mancanegara. Orang luar negeri itu lihat di Indonesia kok berbeda-beda bisa jadi satu. Nah, itu seperti itu. Terus yang ketiga itu manfaatnya keberagaman sosial dan budaya, yaitu memperluas wawasan masyarakat tentang keberagaman sosial budaya. Mari kita lihat tentang keberagaman sosial dan budaya. Nah, itu ya.
Itu ya, ada beberapa tentang keberagaman seni budaya dan kehidupan sosial di tiap-tiap daerah. Ini bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu materi yang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika pada bagian kedua, yaitu bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Sebagai latihannya nanti bisa kalian lihat pada Google Classroom ya. Ingat, Google Classroom. Sekian dulu. Ingat, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.